Neyshabur adalah salah satu kota bersejarah penting di Iran yang memiliki warisan budaya, ilmiah, dan komersial yang luar biasa. Sebelum peristiwa tragis pada tahun 1042, kota ini telah melalui masa kejayaan dan kemakmuran. Berikut adalah garis besar sejarah panjang Neyshabur sebelum tahun tersebut. Neyshabur didirikan pada masa Kekaisaran Sasanid, abad ke-3 Masehi, oleh Shapur pertama, penguasa Sasanid. Kota ini dinamai sesuai pendirinya dan menjadi pusat administrasi dan perdagangan penting di Provinsi Khorasan. Lokasinya yang strategis di jalur sutra menjadikannya pusat perdagangan antara timur dan barat. Pada 651 Masehi, pasukan Muslim menaklukkan Neyshabur di bawah kepemimpinan Abdullah ibn Amir selama ekspansi Islam ke Persia. Neyshabur dengan cepat berkembang menjadi pusat keilmuan, budaya, dan perdagangan di bawah dinasti Umayyah dan kemudian Abbasiyah. Kota ini menjadi terkenal dengan hasil pertaniannya, terutama safron, serta keramik dan tekstil berkualitas tinggi. Neyshabur menjadi ibu kota dinasti Tahiriyah, dinasti semi-independen di bawah kekuasaan Abbasiyah. Pada periode ini, Neyshabur berkembang pesat dalam bidang perdagangan dan ilmu pengetahuan. Kota ini menjadi rumah bagi banyak ilmuwan, sarjana, dan penyair terkenal. Di bawah dinasti Samanid, Neyshabur tetap menjadi pusat budaya dan intelektual. Bahasa dan sastra Persia mengalami kebangkitan di bawah perlindungan penguasa Samanid. Kota ini menarik para ilmuwan dan seniman dari berbagai wilayah. Neyshabur jatuh ke tangan Mahmud dari Ghazni pada akhir abad ke-10. Di bawah dinasti Ghaznawiyah, kota ini tetap menjadi pusat keilmuan dan ekonomi yang penting. Penyair terkenal seperti Ferdowsi, penulis Syahnameh, memiliki koneksi dengan periode ini. Pada awal abad ke-11, dinasti Seljuk, di bawah kepemimpinan Tughril Beg, merebut Neyshabur dari Ghaznawiyah. Neyshabur menjadi ibu kota dinasti Seljuk dan mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan. Banyak cendekiawan terkenal seperti Omar Khayyam, ahli matematika dan penyair, berasal dari kota ini. Tahun 1042 menandai titik balik tragis bagi Neyshabur ketika kota tersebut dilanda perang saudara antara faksi-faksi dalam dinasti Seljuk dan serangan dari pasukan luar. Kota ini mengalami kehancuran besar, banyak penduduknya terbunuh dan infrastrukturnya hancur. Neyshabur terkenal sebagai pusat keilmuan dalam bidang matematika, astronomi, dan filsafat. Penyair dan penulis Persia seperti Attar dari Neyshabur dan Omar Khayyam berasal dari kota ini. Neyshabur menjadi pusat perdagangan penting di jalur sutra dan penghasil barang mewah seperti keramik biru dan safron. Neyshabur sebelum tahun 1042 adalah simbol kemakmuran ekonomi, keunggulan ilmiah, dan kejayaan budaya Persia. Namun, perang dan konflik internal pada awal abad ke-11 membawa kehancuran besar pada kota yang pernah menjadi salah satu pusat peradaban Islam paling penting ini. Waramuskakaram, Sejarah Perang Neyshabur, tahun 1042 dalam perspektif Islam. Perang Neyshabur tahun 1042 merupakan bagian dari konflik internal dan perebutan kekuasaan dalam dinasti Seljuk di awal masa ekspansinya. Konflik ini tidak hanya berdampak pada aspek politik, tetapi juga pada aspek sosial dan keagamaan di Neyshabur, yang saat itu merupakan salah satu kota terpenting di dunia Islam. Sebelum tahun 1042, dinasti Ghaznawiyah mulai melemah setelah kalah dalam pertempuran Dandanakan. 1040, melawan pasukan Seljuk di bawah pimpinan Tughril Beg dan Chagri Beg. Setelah kemenangan di Dandanakan, Seljuk mulai memperluas kekuasaan mereka ke wilayah Khorasan, termasuk Neyshabur. Neyshabur saat itu adalah pusat kekuasaan regional yang kaya dan strategis. Namun, berbagai faksi di kota ini saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, termasuk di antara elit agama, militer, dan sipil. Pada tahun 1042, Neyshabur menjadi pusat perebutan kekuasaan antara para pemimpin lokal yang loyal kepada Ghaznawiyah dan pasukan Seljuk yang dipimpin oleh Tughril Beg. Sebagian penduduk Neyshabur menyambut Seljuk sebagai penyelamat dari kekacauan di bawah pemerintahan Ghaznawiyah, sementara sebagian lainnya menolak mereka. Perang di Neyshabur diwarnai dengan pengepungan, pertempuran jalanan, dan kerusakan besar terhadap infrastruktur kota. Banyak penduduk sipil yang tewas, sementara masjid, madrasah, dan perpustakaan rusak atau hancur. Kota yang dulunya makmur mengalami kerusakan besar. Perdagangan dan kehidupan ekonomi terganggu dalam jangka waktu yang lama.
Nishapur akhirnya jatuh di bawah kekuasaan Seljuk dan menjadi bagian penting dari Kekaisaran Seljuk di bawah Tugril Beg. Banyak penduduk kota yang melarikan diri ke daerah lain akibat kekacauan dan ketidakstabilan. Nishapur yang sebelumnya dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan mengalami kemunduran sementara. Dalam perspektif sejarah Islam, perang di Nishapur dipandang sebagai bagian dari dinamika perjuangan kekuasaan antara dinasti-dinasti Muslim. Tidak ada catatan yang menyebut perang ini sebagai konflik agama, melainkan lebih kepada perebutan kekuasaan politik dan kontrol ekonomi. Namun, para ulama dan cendekiawan Muslim mengkritik kehancuran kota sebagai akibat dari ketamakan dan perselisihan di antara para pemimpin Muslim. Nishapur, sebagai kota ilmu pengetahuan, dianggap sebagai simbol yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Setelah perang berakhir dan Nishapur berada di bawah kendali Seljuk, Nishapur mengalami pemulihan di bawah pemerintahan Tugril Beg dan penerusnya. Kota ini kembali menjadi pusat pendidikan dan rumah bagi banyak ulama dan cendekiawan, termasuk Omar Khayyam dan Imam Al-Ghazali. Nishapur berperan penting dalam kebangkitan mazhab Sunni di bawah perlindungan dinasti Seljuk. Perang Nishapur tahun 1042 adalah hasil dari ketegangan politik antara dinasti Seljuk dan sisa kekuatan dinasti Ghaznawiyah. Konflik ini menyebabkan kehancuran besar di kota tersebut, tetapi Nishapur berhasil bangkit kembali di bawah kekuasaan Seljuk. Kisah ini menjadi pengingat tentang dampak dari konflik internal dalam peradaban Islam dan pentingnya stabilitas dalam menjaga pusat ilmu pengetahuan dan budaya, seperti Nishapur. Ram Seremaka Serbia. Kondisi pasukan Ghaznawiyah dalam Perang Nishapur. Menurut perspektif Ahlus Sunnah, Perang Nishapur tahun 1042 terjadi dalam konteks transisi kekuasaan dari dinasti Ghaznawiyah ke dinasti Seljuk di wilayah Khorasan. Perspektif Ahlus Sunnah mengenai peristiwa ini cenderung menggarisbawahi aspek moral, keadilan, serta dampak dari kelemahan kepemimpinan dalam menjaga kestabilan politik dan agama. Berikut adalah gambaran kondisi pasukan Ghaznawiyah dalam perang ini berdasarkan narasi sejarah yang umum diterima dalam perspektif Ahlus Sunnah. Setelah kekalahan besar dalam pertempuran Dandanakan oleh pasukan Seljuk, kekuatan militer dinasti Ghaznawiyah melemah secara signifikan. Banyak prajurit berpengalaman tewas atau tertawan. Pasukan Ghaznawiyah kehilangan semangat juang akibat kekalahan beruntun. Loyalitas sebagian pasukan mulai goyah, terutama di kalangan pasukan bayaran yang kecewa dengan kepemimpinan yang lemah. Kekalahan di Dandanakan dan gangguan perdagangan menyebabkan kekurangan sumber daya untuk membiayai pasukan, termasuk gaji dan logistik. Kepemimpinan yang lemah. Pemimpin Ghaznawiyah saat itu, Sultan Mas'ud pertama, dianggap tidak mampu mengendalikan situasi dengan efektif. Banyak keputusan militernya dianggap terburu-buru dan tidak strategis. Disorganisasi dalam komando. Tidak ada koordinasi yang baik antara para jenderal dan komandan di Nishapur. Pasukan bergerak tanpa strategi yang jelas dan seringkali bertindak reaktif daripada proaktif. Ketergantungan pada pasukan bayaran. Sebagian besar tentara Ghaznawiyah terdiri dari pasukan bayaran Turki dan India yang kurang memiliki kesetiaan pada negara. Hal ini menyebabkan mudahnya pasukan ini meninggalkan medan perang jika situasi memburuk. Sebagian besar pasukan Ghaznawiyah bertempur bukan atas dasar keyakinan agama atau jihad, melainkan untuk keuntungan materi. Para prajurit merasa diabaikan oleh pemimpin mereka, terutama dalam hal pembayaran gaji dan kesejahteraan mereka. Ada perpecahan di antara komandan Ghaznawiyah, dengan beberapa di antaranya diam-diam bernegosiasi dengan pihak Seljuk untuk mengamankan posisi mereka. Para ulama Ahlus Sunnah pada masa itu, seperti Abu Hamid Al-Ghazali, meskipun hidup sedikit lebih lambat dari peristiwa ini, dan sejarawan seperti Ibn Athir memberikan beberapa catatan penting. Para pemimpin Ghaznawiyah dianggap gagal menjalankan amanah kepemimpinan mereka dengan adil dan bijaksana, sebagaimana diajarkan dalam prinsip Islam. Pasukan Ghaznawiyah lebih fokus pada keuntungan duniawi daripada membela agama dan rakyat. Kehancuran Nishapur dianggap sebagai akibat dari korupsi dan perebutan kekuasaan yang tidak berdasarkan prinsip syariah. Pasukan Ghaznawiyah berhadapan dengan pasukan Seljuk yang lebih disiplin, termotivasi, dan memiliki pemimpin yang karismatik seperti Tugril Beg.
Nishapur mengalami pengepungan yang panjang oleh pasukan Seljuk, menyebabkan kelaparan dan penurunan moral di kalangan pasukan Ghaznawiyah. Nishapur akhirnya jatuh ke tangan Seljuk, dan sisa pasukan Ghaznawiyah tercerai-berai. Sebagian melarikan diri, sementara yang lain menyerah atau terbunuh. Dari sudut pandang Ahlus Sunnah, perang Nishapur memberikan beberapa pelajaran penting. Kelemahan kepemimpinan akan membawa kehancuran, bahkan bagi kekuatan militer yang besar. Perpecahan di antara para pemimpin dan komandan militer menjadi penyebab utama kekalahan. Perang seharusnya dilandasi tujuan yang benar, bukan sekadar perebutan kekuasaan atau kekayaan. Dalam perspektif Ahlus Sunnah, pasukan Ghaznawiyah pada Perang Nishapur 1042 menderita karena kelemahan kepemimpinan, kurangnya motivasi spiritual, dan krisis internal yang mendalam. Mereka berhadapan dengan pasukan Seljuk yang lebih disiplin dan dipimpin oleh pemimpin yang kuat, serta memiliki visi yang jelas. Perang ini tidak hanya menyebabkan kehancuran fisik Nishapur, tetapi juga menjadi pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya keadilan, kesatuan, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam. Karya Besar Imam. Kondisi pasukan dinasti Seljuk pada Perang Nishapur 1042 dalam perspektif Ahlus Sunnah. Perang Nishapur pada tahun 1042 merupakan bagian penting dari ekspansi awal dinasti Seljuk di bawah pimpinan Tughril Beg dan Chagri Beg. Dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemenangan dan perjuangan pasukan Seljuk di Nishapur dipandang sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan, stabilitas politik, dan penyebaran nilai-nilai Islam Sunni di wilayah Khorasan yang saat itu dilanda ketidakstabilan akibat perebutan kekuasaan. Komposisi dan struktur pasukan Seljuk. Pemimpin utama Tughril Beg, pemimpin utama pasukan Seljuk dan pendiri dinasti Seljuk. Chagri Beg, saudara Tughril Beg yang turut berperan dalam strategi militer. Pasukan inti. Mayoritas pasukan terdiri dari suku Oghuz Turki yang terkenal sebagai prajurit berkuda yang tangguh. Mereka sangat terampil dalam perang gerilya, serangan cepat, dan taktik pengepungan. Mereka menggunakan panah dari atas kuda, pedang, dan tombak sebagai senjata utama. Semangat religius. Pasukan Seljuk dipengaruhi oleh semangat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kuat. Mereka percaya bahwa perang ini bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang menghapus korupsi dan tirani yang terjadi di bawah pemerintahan dinasti Ghaznawiyah. Ulama dan pemimpin agama turut memberikan dukungan moral dan spiritual kepada pasukan, disiplin dan loyalitas. Pasukan Seljuk dikenal karena disiplin tinggi dan loyalitas terhadap pemimpin mereka. Strategi militer yang digunakan sangat fleksibel, dengan perpaduan antara taktik pengepungan dan serangan kilat. Strategi militer dinasti Seljuk dalam Perang Nishapur. Pasukan Seljuk mengandalkan serangan kilat untuk melemahkan pertahanan Nishapur. Mereka mengepung kota dengan strategi yang terkoordinasi dengan baik. Sebelum pertempuran, pasukan Seljuk seringkali mengirim utusan untuk mengajak penduduk Nishapur menyerah secara damai demi menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu. Seljuk menggunakan mata-mata untuk memahami kekuatan dan kelemahan pasukan lawan di dalam kota. Dengan demonstrasi kekuatan dan kedisiplinan mereka, pasukan Seljuk berhasil menciptakan ketakutan di kalangan musuh. Pasukan Seljuk percaya bahwa mereka sedang berjuang di jalan Allah, jihad, untuk memulihkan keadilan dan menegakkan nilai-nilai Islam Sunni. Banyak ulama Sunni mendukung perjuangan Seljuk, memandang mereka sebagai pelindung ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah ketidakstabilan politik dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa sebelumnya. Kepemimpinan kuat Tughril Beg dan Chagri Beg menginspirasi kesetiaan di antara prajuritnya. Mereka dikenal adil, bijaksana, dan pemberani. Nishapur adalah kota dengan tembok pertahanan yang kokoh, sehingga pengepungan memakan waktu lama dan memerlukan logistik yang baik. Sebagian penduduk kota dan sisa pasukan Ghaznawiyah memberikan perlawanan sengit terhadap pasukan Seljuk. Setelah kemenangan di pertempuran Dandanakan, pasukan Seljuk masih dalam masa pemulihan, tetapi mereka tetap melanjutkan kampanye militer ke Nishapur. Dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah, dinasti Seljuk dipandang sebagai pelindung Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah tantangan dari berbagai kelompok politik dan agama. Dinasti Ghaznawiyah di Nishapur dituduh penuh dengan korupsi dan ketidakadilan, sehingga intervensi Seljuk dipandang sebagai upaya pemulihan tata kelola yang benar.
Setelah perang, Nishapur berada di bawah kendali Seljuk, dan kota tersebut kembali menjadi pusat ilmu pengetahuan dan keagamaan Sunni. Nishapur jatuh ke tangan Seljuk dan menjadi salah satu pusat penting kekuasaan mereka di Khorasan. Dengan jatuhnya Nishapur, dinasti Seljuk memastikan bahwa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah mendapatkan perlindungan di wilayah tersebut. Setelah konflik, Nishapur mulai mengalami pemulihan di bawah administrasi Seljuk. Banyak ulama dan cendekiawan kembali ke kota ini. Dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasukan Seljuk pada perang Nishapur dipandang sebagai pahlawan yang berjuang untuk keadilan dan menegakkan ajaran Sunni di wilayah Khorasan. Meskipun perang menyebabkan kerusakan dan penderitaan, kemenangan Seljuk akhirnya membawa stabilitas politik dan keagamaan ke wilayah tersebut, menjadikan Nishapur kembali sebagai pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan di bawah naungan dinasti Seljuk. Tranamaretha, kebijakan para pemimpin pasukan dinasti Seljuk dan Ghaznawiyah pada Perang Nishapur 1042 dalam perspektif Ahlus Sunnah. Perang Nishapur tahun 1042 adalah salah satu episode penting dalam sejarah awal dinasti Seljuk dan kemunduran dinasti Ghaznawiyah. Dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni, perang ini bukan hanya dipandang sebagai konflik politik, tetapi juga sebagai ujian besar bagi kepemimpinan dalam menegakkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, stabilitas, dan perlindungan umat Muslim. Tughril Beg dan Chagri Beg memandang penaklukan Nishapur sebagai langkah strategis untuk menyatukan wilayah Khorasan di bawah pemerintahan yang stabil dan Islami. Mereka mengklaim bahwa pemerintahan Ghaznawiyah gagal memberikan keadilan dan stabilitas bagi umat Muslim di wilayah tersebut. Dinasti Seljuk dikenal sebagai pelindung mazhab Sunni. Mereka berjanji untuk memulihkan kekuasaan Sunni di wilayah Khorasan yang sempat terancam oleh berbagai pengaruh dan ketidakstabilan politik. Tughril Beg memastikan bahwa ulama Sunni dan lembaga pendidikan Sunni akan dilindungi dan didukung. Tughril Beg menghormati para ulama dan ilmuwan di Nishapur, seperti halnya pendahulu mereka di wilayah lain. Namun, selama perang, sebagian ulama dan warga sipil menjadi korban akibat pengepungan dan konflik bersenjata. Setelah Nishapur jatuh ke tangan Seljuk, Tughril Beg mengeluarkan kebijakan pengampunan bagi penduduk yang tidak terlibat dalam perlawanan bersenjata. Ia juga berupaya memulihkan aktivitas ekonomi dan perdagangan di kota tersebut. Sultan Mas'ud pertama, pemimpin dinasti Ghaznawiyah, berupaya mempertahankan Nishapur sebagai benteng terakhir kekuasaan mereka di wilayah Khorasan. Ia menempatkan gubernur lokal dan komandan militer untuk mempertahankan kota dengan segala cara, termasuk mengerahkan pasukan tambahan. Mas'ud pertama mencoba membentuk aliansi dengan para pemimpin lokal di Nishapur untuk mempertahankan kota tersebut. Namun, beberapa faksi lokal di Nishapur mulai kehilangan kepercayaan terhadap Ghaznawiyah akibat lemahnya administrasi dan kegagalan ekonomi. Banyak sumber sejarah menyebutkan bahwa kebijakan Ghaznawiyah lebih berfokus pada pertahanan militer dibanding kesejahteraan masyarakat. Pajak yang tinggi dan korupsi di tingkat lokal membuat sebagian penduduk kota kecewa dan memilih untuk mendukung Seljuk. Mas'ud pertama dan para pemimpin Ghaznawiyah sering menggunakan retorika agama untuk menggalang dukungan rakyat Nishapur melawan pasukan Seljuk. Namun, inkonsistensi antara janji dan tindakan di lapangan menyebabkan semakin lemahnya loyalitas penduduk kepada dinasti Ghaznawiyah. Banyak ulama Sunni melihat perang Nishapur sebagai konflik politik antar dua dinasti Muslim yang seharusnya diselesaikan dengan dialog dan musyawarah, bukan dengan kekerasan. Imam Al-Ghazali, meskipun lahir setelah perang ini, dalam beberapa karyanya menekankan pentingnya keadilan dan stabilitas bagi sebuah pemerintahan Islam. Dalam pandangan Ahlus Sunnah, pemimpin Muslim memiliki kewajiban syar'i untuk melindungi penduduk sipil, termasuk dalam kondisi perang. Baik Seljuk maupun Ghaznawiyah mendapat kritik dari sebagian ulama karena adanya korban sipil dan kerusakan pada lembaga pendidikan dan masjid. Setelah perang, para ulama Sunni mendukung pemerintahan Tughril Beg karena ia dianggap lebih adil dan berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan. Nishapur kemudian kembali menjadi pusat ilmu dan kebudayaan Islam di bawah kepemimpinan Seljuk. Refleksi perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemimpin Muslim harus bertindak adil terhadap rakyatnya dan memastikan kesejahteraan mereka.
Konflik internal di antara umat Islam seharusnya diselesaikan dengan dialog, bukan dengan peperangan yang merugikan umat. Nishapur menjadi contoh bagaimana ketidakstabilan politik dan pemerintahan yang lemah dapat menyebabkan kehancuran sebuah kota yang makmur. Perang Nishapur pada tahun 1042 adalah cerminan dari ketegangan antara ambisi politik dan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, kepemimpinan, dan perlindungan rakyat. Namun, di bawah dinasti Seljuk, Nishapur akhirnya kembali mengalami masa keemasan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Tradiwa Hangberabube. Kondisi pasukan dinasti Seljuk dan Ghaznawiyah pasca Perang Nishapur 1042 versi Ahlus Sunnah. Perang Nishapur pada tahun 1042 antara dinasti Seljuk dan dinasti Ghaznawiyah bukan hanya peristiwa militer biasa, tetapi juga momen penting dalam sejarah kekuasaan politik Islam di kawasan Khorasan. Perspektif Ahlus Sunnah, Sunni, mengenai peristiwa ini cenderung melihatnya sebagai bagian dari dinamika kekuasaan antara dua dinasti Muslim, dengan fokus pada dampak sosial, politik, dan religius yang muncul setelahnya. Pasukan Seljuk, yang dipimpin oleh Tughril Beg dan Chagri Beg, berhasil merebut Nishapur, tetapi kemenangan ini diperoleh dengan biaya besar dalam hal tenaga dan sumber daya. Banyak prajurit Seljuk yang tewas atau terluka dalam pengepungan dan pertempuran jalanan di Nishapur. Meskipun menang, pasukan Seljuk mengalami kelelahan akibat kampanye militer yang panjang dan sumber daya yang mulai menipis. Setelah kemenangan ini, dinasti Seljuk semakin diakui sebagai kekuatan dominan di Khorasan. Tughril Beg dipandang oleh banyak ulama Sunni sebagai pemimpin yang sah dan pelindung mazhab Sunni di wilayah tersebut. Dukungan dari para ulama Sunni di Nishapur memperkuat posisi Seljuk sebagai pembela ortodoksi Sunni melawan pengaruh Syiah dan kelompok heterodoks lainnya. Pasukan Seljuk mulai merekrut lebih banyak prajurit dari suku-suku Turki di sekitar kawasan Asia Tengah dan Persia. Setelah perang, banyak pemimpin lokal yang tunduk pada kekuasaan Seljuk dan berjanji setia kepada Tughril Beg. Pasukan Ghaznawiyah mengalami kekalahan besar dalam Perang Nishapur. Banyak prajurit yang terbunuh atau ditawan oleh pasukan Seljuk. Moral pasukan Ghaznawiyah anjlok, dan kepercayaan terhadap pemimpin mereka, Mas'ud pertama dari Ghazni, mulai memudar. Kekalahan di Nishapur membuat dinasti Ghaznawiyah kehilangan Khorasan, salah satu provinsi paling makmur dan penting dalam kerajaan mereka. Kekuasaan Ghaznawiyah mulai terdesak ke wilayah selatan dengan pusat kekuatan di Ghazni, kini di Afghanistan. Setelah kekalahan di Nishapur, dinasti Ghaznawiyah mengalihkan fokus mereka ke anak benua India, di mana mereka masih memiliki pengaruh yang kuat. Mas'ud pertama berusaha membangun kembali kekuatan militer dan ekonomi di wilayah India untuk menyeimbangkan kerugian yang diderita di Khorasan. Banyak ulama Sunni pada masa itu melihat perang sebagai ujian dari Allah bagi kaum muslimin, dan kehancuran Nishapur dipandang sebagai akibat dari keserakahan dan perselisihan di antara penguasa muslim. Para ulama Sunni di Nishapur cenderung mendukung dinasti Seljuk, karena Seljuk dikenal sebagai pelindung mazhab Sunni. Tughril Beg diakui sebagai pemimpin yang berusaha memulihkan stabilitas di wilayah yang dilanda konflik. Beberapa ulama mengkritik kelemahan kepemimpinan Mas'ud pertama dan menyalahkan penguasa Ghaznawiyah atas kekacauan yang melanda Nishapur akibat kegagalan dalam melindungi kota tersebut. Ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan korupsi di kalangan elit Ghaznawiyah turut dianggap sebagai penyebab utama kekalahan mereka. Kerusakan infrastruktur keagamaan. Banyak masjid dan madrasah di Nishapur yang hancur akibat pertempuran. Migrasi ulama. Beberapa ulama dan sarjana terpaksa meninggalkan kota, tetapi sebagian besar kembali setelah kondisi membaik di bawah Seljuk. Stabilitas di bawah Seljuk. Dengan Seljuk memegang kendali, Nishapur perlahan pulih dan kembali menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya dalam dunia Islam. Kesimpulan 1. Pasukan Seljuk menang tetapi dalam kondisi lelah dan membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatan. Namun legitimasi mereka sebagai pelindung Sunni semakin kuat. Pasukan Ghaznawiyah menderita kekalahan besar dan kehilangan wilayah penting, memaksa mereka untuk memfokuskan kekuatan di wilayah selatan dan India. 3. Perspektif ulama Sunni, perang dipandang sebagai akibat dari keserakahan politik, tetapi Seljuk dipuji karena akhirnya membawa stabilitas ke Nishapur dan Khorasan.
Secara keseluruhan, Perang Nishapur 1042 menandai titik balik penting dalam sejarah Islam, di mana dinasti Seljuk muncul sebagai kekuatan dominan di dunia Muslim, membawa stabilitas dan perlindungan bagi tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di wilayah tersebut.